Halo Gapi Lover, selamat berjumpa kembali dengan Uncle di channel YouTube Uncle Gapi. Kali ini saya akan sharing mengenai genetik pada ikan gapi. Pada ikan gapi kita mengenal kestabilan strain atau kestabilan jenis. Saya contohkan, misal gapi AFR dikawinkan dengan AFR, anaknya hasilnya AFR. Blue Sky dikawinkan dengan Blue Sky, anaknya ada yang Blue Sky dan ada yang Red Sky. Pada strain Bluegrass, anaknya ada yang Bluegrass, Redgrass, dan Blau. Semua itu sesuai dengan kolam gennya. Nah, dimaksud kolam gen di sini yaitu keragaman jenis pada sebuah strain. Jadi kestabilan itu biar berbeda tapi tetap stabil kalau sesuai dengan kolam gennya. Itu juga sesuai dengan pewarisan sifat gen pada ikan gapi, yaitu autosom dan cycling. Autosom dan cycling telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya, cuman di sini saya akan jelaskan lagi secara sederhana. Pada gen autosom itu ada yang bersifat dominan, resesif, dan dominan tidak sempurna. Saya contohkan yang dominan itu pada mata hitam. Apabila mata hitam kita kawinkan dengan albino, maka anak yang keluar persentasenya banyak mata hitam, atau bisa jadi mata hitam semua. Nah, disitulah disebut gen dominan, jadi gen yang sering keluar. Sedangkan albinonya itu gen resesif. Albino yang merupakan gen resesif itu bisa distabilkan. Setelah saya jelaskan di video sebelumnya, albino itu pertama kali didapat dari perkawinan sedara atau inbred mata hitam yang lama-kelamaan menjadi atau keluar albino. Nah, dari seleksi indukan diteruskan di F1, F2, dan F3 atau sampai F berapa, itu albinonya akan stabil. Jadi gen resesif itu kita stabilkan. Untuk gen yang bersifat dominan tidak sempurna dapat kita lihat pada strain Bluegrass. Untuk penjelasannya dapat dilihat di video saya sebelumnya yang berjudul Membongkar Genetik Bluegrass. Saya ulangi sedikit di sini. Dominan tidak sempurna itu ketika gen dominan tidak dapat menguasai sepenuhnya gen resesif. Dan pada kasus Bluegrass itu heterozigot. Pada heterozigot, gupi itu tidak dapat distabilkan dengan sempurna. Jadi terbanyak kolam gennya. Ada yang blue, red, dan blau. Nah, dari sekian banyak kolam gennya itu, kalau kita melakukan seleksi, kadang orang mengatakan itu reject. Itu pewarisan sifat gapi yang autosom. Sedangkan gen cycling itu ialah kromosom X dan Y. Yang kita ketahui kromosom X
ada di jantan dan di betina. Kromosom betina XX sedangkan jantan XY. Jadi kalau saya contohkan, misal pewarisan sifat pada ikan grass tuxedo itu X-link. Jadi pada tuxedo dan grass itu pewarisan sifatnya bisa diwariskan oleh indukan jantan dan indukan betina. Sedangkan untuk gapi yang Y-link itu saya contohkan pada strain Moscow. Jadi pada strain Moscow hanya jantan yang menurunkan sifatnya atau gennya. Nah, itu pewarisan sifat secara phenotype color atau strain. Padahal masih ada pewarisan sifat untuk ukuran tubuh dan bentuk. Kalau kita lihat hasil breeding, ekspresi fenotip yang dihasilkan itu bukan seperti kita mencampurkan cat. Misalnya cat hitam dicampurkan dengan cat putih jadi abu-abu. Karena itu banyak yang bilang seperti mencampurkan cat. Karena ekspresi fenotip pada gapi itu dipengaruhi oleh base body color, gen autosom, gen sex link. Nah, ketiga itu mengatur pigmen warna pada gapi dan menghasilkan fenotip pada gapi. Melihat fakta yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa strain gapi masterpiece yang beredar di kita-kita ini adalah dari seorang breeder. Bagaimana breeder itu mencetak sebuah strain itu adalah rahasia dari dia sendiri. Namun dalam proses mencetak itu tidak luput dari metode breeding yang telah kita kenal, yaitu crossbreed. Crossbreed itu untuk menggabungkan dua jenis, misal dari strain A ke strain B dikawinkan, itu namanya cross. Terus back cross itu mengawinkan misalnya anak dengan induknya. Jadi ikan yang telah di cross tadi, misal jenis A dan jenis B, anaknya C. Nah, anak yang C itu kita cross kembali dengan induknya. Untuk apa guna crossbreed itu? Untuk mengentalkan gen induknya. Misal induknya satu bodinya besar, satu dorsalnya besar. Nah, untuk mendapatkan ikan yang genetik dorsalnya besar, anaknya yang hasil crossbreed itu kita cari yang dorsalnya besar, kita kembalikan crossbreed dengan induknya yang dorsal besar. Selain itu ada metode breeding F1, F2, F3. Nah, metode breeding ini dikenal breeder untuk menseragamkan atau menstabilkan. Pada video sebelumnya tentang albino telah saya jelaskan, albino itu keluar dari kegiatan inbreed yang terus-menerus. Dari mata hitam akhirnya keluar albino, dan untuk menstabilkan albino itu kita selektif breeding yang albinonya di F1, F2 sampai F beberapa dia akan stabil. Jadi metode F1, F2 itu untuk menseragamkan atau menstabilkan genetik. Itulah pada kontes di luar negeri ada kelas breeder yang menampilkan ikan copy paste. Jadi
ikan yang ditampilkan itu beberapa pasang dicari yang benar-benar mirip dan itu yang berpotensi untuk menang. Selain itu ada metode breeding galur murni. Galur murni ini metode breeding yang pertamanya hasil dari cross, anaknya itu dikawinkan lagi back cross kepada induknya. Jadi yang jantan dikawinkan dengan induk betina dan yang betina dikawinkan dengan induk jantan. Hasil anaknya yaitu cucunya dikawinkan lagi dengan indukan pertama sampai terus misal sampai ke cicitnya. Nah, setelah sampai di mana atau di cicitnya itu kita kawinkan dari lain jantan dan lain betina, itulah disebut galur murni. Nah, misal orang bilang sulit untuk menjaga indukan pertama. Memang pekerjaan breeder itu bukan pekerjaan mudah. Jadi memang untuk menjaga indukan itu bukan hal yang mudah, kecuali itu karena itulah proses breeding yang seperti ini harus dilakukan oleh seorang breeder yang memang benar-benar hobi atau menyukai tantangan. Saya contohkan ikan yang beredar itu berasal dari seorang breeder. Kita bisa lihat pada berbagai macam strain. Misalnya kita lihat jenis koi, AFR, dan bluegrass. Untuk jenis koi kita lihat ekornya pendek, dorsalnya tidak besar. Kebanyakan rata-rata semuanya begitu. Kenapa semuanya begitu? Itu kelihatan bahwa itu dari ikan satu orang atau satu breeder. Kita lihat juga bluegrass. Bluegrass itu dorsalnya dorsal hiu atau subdorsal. Dan kita lihat lagi AFR, bentuk-bentuknya ya mirip dengan AFR yang lainnya. Nah, kenapa dia tidak berbeda? Karena memang berasal dari satu breeder. Nah, untuk merubah fenotipnya itu, misalnya koi itu maunya ekornya panjang, kita harus melakukan crossbreed dengan yang ekornya panjang, terutama dengan yang genetiknya mendekati. Misalnya kita crossbreed antara koi dengan AFR untuk mendapatkan ekornya yang lebar. Cuma setelah ekornya lebar, keluar ekornya lebar dan ada jenis koinya, itu belum tentu stabil. Nah, untuk menstabilkannya itu bukan pekerjaan yang mudah. Disitulah ikan itu tidak banyak perubahan, kecuali ada beberapa breeder yang mau bekerja keras melakukannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ikan pada setiap orang berbeda kualitasnya, padahal ikan itu asal sumbernya sama. Nah, kualitas pada gapi itu ditentukan oleh pemilihan indukan dan perawatan. Di situ yang menentukan kenapa ikan di breeder A beda dengan ikan di peternak B. Nah, pertanyaan lagi, apakah kualitas juga bisa distabilkan? Kualitas juga bisa distabilkan melalui proses
seperti orang mencetak strain, dan itu rahasia breeder. Nah, setelah melalui proses yang panjang dan kualitasnya stabil sesuai dengan kolam gen kualitasnya, gupi itu akan dijual mahal oleh breeder pencetaknya, dan bisa juga tidak akan dijual. Pada saat orang akan membeli, ikan yang telah stabil kualitasnya itu hanya male yang dijual dan female dari line yang berbeda. Itu tidak masalah karena dalam Guppy yang dituntut orang kestabilan strain, sedangkan kestabilan kualitas itu adalah rahasia breeder. Jadi tidak mengherankan bila kita membeli atau ada seseorang yang membeli ikan, kenapa pas diperbanyak atau dikawinkan hasilnya berbeda jauh dari yang punya lain. Itu bisa terjadi juga karena salah perawatan dan bisa dari yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa breeder untuk menghasilkan ikan yang berkualitas, dia meng-cross breeding dari yang beda lain. Misal dari dia mengambil jantan dari line A yang jantan terbaik dan betina dari line B yang terbaik, dan itu di cross. Memang akan menghasilkan ikan yang bagus atau berkualitas karena induknya berkualitas, tapi di situ tidak ada kestabilan. Disitulah kadang kita membeli ikan juga akan anaknya akan jauh dari induknya karena kestabilan dari kualitasnya belum stabil. Dengan kestabilannya, Guppy terlihat keunikannya dibandingkan beberapa jenis ikan hias lainnya. Itu dikarenakan pada Guppy untuk melakukan metode breeding sangat memungkinkan. Karena Guppy merupakan ikan yang menyimpan telur pada perutnya dan langsung beranak, sehingga tingkat hidup burayanya cukup tinggi. Dan pada umur kisaran 2,5 bulan, ikan Guppy sudah dapat kita kawinkan. Namun metode breeding yang kita lakukan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Banyak yang mengatakan inbreeding itu tidak baik. Memang inbreeding itu akan menurunkan kualitas, seperti imunitas yang menurun, cacat, lambat besar, dan kadang juga lambat beranak. Cuma dalam inbreeding juga akan menghasilkan sesuatu yang super, cuma persentasenya sangat kecil. Istilahnya hanya jackpot. Tanpa inbreeding tidak akan adanya yang namanya strain baru, varian baru, dan kestabilan. Tanpa inbreeding juga kita tidak dapat menyatukan beberapa genotip dalam satu fenotip. Contoh ikan yang telah ada seperti strain metal snakeskin bluegrass, yaitu menggabungkan genotip snakeskin dan grass di dalam satu fenotip. Cetak strain baru saya katakan adalah rahasia breeder karena sebuah teori dan proses yang panjang dalam mencetak sebuah strain, tidak ada jaminan itu akan berhasil. Jadi kembali kepada kita semua
dalam memelihara gupi mau menjadi breeder pencetak strain yang menjual ikannya dengan bisa harga mahal atau menstabilkan kualitas suatu strain menjadi kualitas super yang ikannya limited edition, atau kita menjadi breeder mengcross ikan-ikan terbaik yang akan menjadi suatu line yang baik, atau kita menjadi pemain kontes yang mencari atau menjadikan ikan-ikan kualitas terukur, atau hanya mengawinkan dengan sebanyak mungkin menjadi pemain kuantitas untuk dijual langsung atau hanya sebagai penghobi. Semua itu kembali kepada passion masing-masing dalam memelihara gupi. Demikianlah sharing dari saya dan terima kasih.